Di tengah padatnya pemukiman tua, Kampung Baru Balikpapan Barat, berdiri sebuah masjid yang tak hanya menjadi tempat sujud, namun juga saksi perjalanan sejarah Islam di Kota Minyak. Inilah Masjid Jami Al-Ula, masjid yang diyakini telah berdiri sejak akhir abad ke-19, melewati zaman kolonial, perang dunia, hingga kebakaran besar, namun tetap tegak berdiri hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Balikpapan Televisi di seluruh Nusantara. Ramadan selalu menghadirkan cahaya, bukan hanya di hati, tetapi juga di masjid-masjid yang menjadi pusat ibadah dan peradaban. Di program Ramadan, Cahaya Masjid Balikpapan, kami akan mengajak pemirsa untuk menelusuri sejarah, aktivitas, serta kisah inspiratif dari masjid-masjid bersejarah di Kota Balikpapan. Dan di episode kali ini, kita berada di Masjid Jami Al-Ula, Kampung Baru Balikpapan Barat, salah satu tonggak penyebaran Islam tertua di kota ini. Sejumlah buku sejarah Balikpapan menyebut Masjid Jami Al-Ula merupakan salah satu tonggak awal penyebaran Islam di Balikpapan. Diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1890-an pada masa pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, masjid ini hanyalah sebuah surau sederhana, berdinding papan kayu, berlantai papan, dan beratap sirap. Meski sederhana, dari tempat inilah syiar Islam berkembang di kawasan pesisir Balikpapan Barat. Jadi Masjid Jami Al-Ula ini sesungguhnya adalah masjid pertama di Kota Balikpapan. Kenapa dikatakan masjid pertama? Karena Kampung Baru ini adalah merupakan kota pertama di Kota Balikpapan. Disinilah tempat perekonomian masyarakat itu berkembang, baik pedagang-pedagang dari luar Balikpapan seperti Banjarmasin, Penajam, Sulawesi, itu semuanya berdatangan dan berlabuh di Balikpapan, khususnya di Kampung Baru. Dulu namanya Kampung Baru. Nah, pusat perdagangan inilah merupakan perekonomian semakin bertumbuh dan semakin berkembang jumlah penduduk, sehingga banyak saudagar-saudagar yang datang dari luar itu mencari satu tempat peribadatan. Cuma mereka belum ada menemukan satu. Mereka pun hanya numpang di salah satu rumah-rumah, baik dari saudara-saudara kita yang sama-sama muslim, sama-sama pedagang yang menumpang sholat di rumah. Ketika berkumpul para saudagar-saudagar termasuk dengan penduduk asli mencoba untuk membangun sebuah surau. Belum ada masjid dulu, surau pertama atau langgar katakan sekarang itu. Dibentuklah itu langgar, di posisinya sekarang ada di pinggir jalan dulu, pinggir jalan. Dan ini dulu laut, ini masjid ini. Masih pinggir laut. Nah, ketika dibangun itu dulu itu sebenarnya tidak ada yang mengetahui, yang jelas sebelum Matilda itu ditemukan sudah ada di sini masjid itu, sudah dibangun cikal bakal masjid itu berupa surau. Nah, pendirinya ini sebenarnya tidak kita ketahui, yang jelas ini atas inisiatif warga masyarakat yang ada di Kampung Baru, termasuk juga saudara-saudagarnya. Kebetulan tokohnya yang pada saat itu adalah kepala kampungnya. Kepala kampung dulu, artinya dulu sekarang ini lurah. Nah, kepala kampung yang mendirikan, menginisiatif, kebetulan sebagian tanahnya milik kepala kampung. Di sini di kepala kampung Baru Ulu. Kalau peristiwa bom itu diceritakan oleh Pak sesepuh kita juga, pengurus masjid pada saat itu, namanya Abdurrahman Jaliman almarhum.
Itu terjadinya di sebelah kanan saya. Di situ dulu ada dekat WC umum pada saat itu terjadi bom situ, tapi tidak ada masalah masjid ini. Tidak ada masalah karena bom pada saat itu di zaman Jepang tidak ada kehancuran juga masjid ini. Nah kemudian kebakaran tahun 65, ini kebakaran yang sangat terbesar 64-65 itu dibakar oleh PKI pada saat itu. Ini terjadinya G30 PKI. Mulai dari masjid sampai dengan gudang 10 itu semua terbakarnya tidak sekaligus, satu-satu dibakar. Nah inilah tuh jadi kalau dulu ada semacam lautan api lah di sini, lautan api. Barang-barang masyarakat yang ada pada saat di sekitar itu ini waktu dulu di sekitar ini dia larikan ke dalam masjid supaya tidak terbakar, padahal jaraknya sangat jauh tapi pada saat itu karena udara panas maka sebagian besar barang-barang masyarakat yang dititip di masjid ini terbakar. Nah barang-barang milik masjid seutuhnya tidak pernah terbakar. Meski telah mengalami renovasi, jejak arsitektur lama masih terasa. Beberapa bagian masjid tetap mempertahankan unsur kayu, mengingatkan pada bentuk awalnya sebagai surau sederhana. Mihrab dan mimbar menjadi saksi ribuan khutbah dan doa dipanjatkan dari generasi ke generasi. Memasuki bulan suci Ramadan, cahaya Masjid Al-Ula semakin terasa. Dari tadarus Al-Quran hingga ibadah lainnya yang selalu dipenuhi jamaah. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kebersamaan masyarakat Kampung Baru. Ya, alhamdulillah saya sempatkan sholat di Masjid Al-Ula ini karena ya yang pertama sholat di Masjid Al-Ula ini warganya, jamaahnya, imamnya, muadzinnya, apalagi di sini jamaahnya rame ya, terus parkiran ada petugas parkirannya juga. Jadi alhamdulillah saya nyaman sholat di sini, adem juga, terus tempat wudhunya banyak juga, sehingga kita nggak antri ya di wudhunya itu. Di balik berdirinya masjid tua ini, ada sosok-sosok yang setia, menjaga cahaya, tetap menyala, siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perjalanan saya di Masjid Jami Al-Ula ini asalnya saya bergabung mulai dari tahun 1975 sebagai muadzin di masjid besar di Masjid Jami Al-Ula ini. Dan kemudian selama 10 tahun saya ikut mengabdi di Masjid besar Al-Ula ini karena bertetangga dengan masjid. Jadi saya selalu berada di masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di masjid. Jadi awal muasalnya disitulah saya bergabung sekitar tahun 85. Guru besar kami waktu itu Bapak Haji Kiai Muhammad Haji Munir, Kiai Haji Muhammad Haji Munir, ini beliaunya pada tahun 1985. Saya dibina oleh beliau, diangkat sebagai pembantu imam. Jadi ada beberapa orang kita membantu imam pada waktu itu. Ya, ada namanya senior saya Haji Muhammad Saleh, dan saya, dan yang ketiga Bapak Haji Amiruddin almarhum. Jadi Haji Saleh, Haji Muhammad Saleh dan Haji Amiruddin tersebut sudah wafat, beliau ya sudah mendahului kita semuanya. Dan begitu juga Bapak Kiai Haji Muhammad Munir sebagai guru besar kami di Masjid Besar Al-Ula ini juga telah wafat pada tahun 1989.
1990. Jadi kamilah sebagai penerus ada beberapa orang, yaitu saya sendiri sebagai pembantu imam, dan Bapak Haji Mas Saleh sebagai senior kita, dan Bapak Haji Amiruddin K sebagai pembantu pada waktu itu, sehingga berjalan waktu hingga sampai sekarang. Saat aku di Masjid Jami Al-Ulama menjadi marbut sekitar tahun 80-an ke atas. Dan keseharian saya itu ya beginilah, setiap waktu punya kegiatan, dan paling penting sekali itu untuk membunyikan masjid, mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengajar di TKTPA Al-Ula Unit 020 ini dimulai pada tahun 95. Namun sebelumnya kami juga seorang pengajar dari madrasah. Di madrasah di belakang masjid ini santrinya adalah juga dari madrasah yang diarahkan ke masjid untuk mengajarkan Al-Quran. Di madrasah kami mengajar di tahun 92, mulai tanggal 10 Agustus 92 itu di madrasah. Munculnya di TPA di sini sekitar 3 tahun kemudian kami mengajarkan Al-Quran di TKTPA ini. Alhamdulillah 92 itu baru mulai ada lembaga. Tadinya kami mengaji di emperan saja masjid ini. Namun masjid ini belum sebesar ini. Masih masjidnya dulu itu masih bentuk di tahun, kalau tidak salah itu tahun 90-an, semi permanen. Dan terkenal masjid ini dulu tidak kebakaran tahun 65 tidak terbakar. Nah, dengan karomah tadi itu anak-anak itu kami arahkan untuk mengaji, khususnya untuk menciptakan supaya berakhlakul karimah. Lebih dari seabad berdiri, Masjid Jami Al-Ula mengajarkan satu hal, bahwa bangunan bisa menua, tapi iman dan kebersamaan harus tetap hidup. Dari kayu sederhana menjadi saksi peradaban, hingga cahaya Ramadan terus bersinar. Masjid Jami Al-Ula bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga penjaga sejarah, iman, dan harapan bagi masyarakat Balikpapan Barat. Semoga cahaya yang terpancar dari masjid ini juga bisa menerangi hati kita selama bulan suci Ramadan. Saya Bima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.